saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang penuh ceria ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, the best of best man, baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minat mati ila nur. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya untuk bersedia menjadi audien dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Yeni Yuli Agustin SPD selaku CGP Angkatan 11. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilakan kepada pemateri kita untuk menyampaikan pemateri yang kepadanya kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dari SD 45 sudah meluangkan waktu dalam kegiatan hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di sini budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada kata-kata keyakinan universal. Nah, menurut Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, gambaran dari keyakinan universal itu apa? Keyakinan secara umum terkait keyakinan universal itu adalah keyakinan secara umum di lingkungan sekolah yang biasanya ada kesepakatan antara guru dengan peserta didik, yang mana nanti akan berkaitan dengan budaya positif itu sendiri. Ya, terima kasih Bu atas pendapatnya. Keyakinan universal di sini kita tidak melihat perbedaan. Ini peraturan yang berlaku untuk semua yang keyakinan atau peraturan yang berlaku secara umum. Tidak melihat perbedaan suku, budaya maupun agama itu. Nah, pada budaya positif ini ada beberapa konsep-konsep dari inti budaya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan memaparkan satu persatu dari konsep-konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu hal yang cukup menarik perhatian yang diusung dalam pembelajaran paradigma baru adalah penerapan profil pelajar Pancasila sebagai acuan kebijakan sistem pendidikan. Nah, mungkin untuk profil pada profil pelajar Pancasila ini kita tidak asing ya Bapak Ibu ya. Profil Pancasila memiliki berapa dimensi? Ada 6, iya. Apa saja? Masih ingat Bapak Ibu? Mengenal kritis, beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa, mandiri. Oke, lagi kolaborasi, gotong royong, lagi Oke, kita cek ya jawaban Bapak Ibu apakah sama. Nah, ini dia. Profil pelajar
Pancasila ada 6 dimensi, yaitu beriman, ya, atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini jadi satu kesatuan. Kedua, berkebinekaan global, lanjut bergotong royong, mungkin kolaborasi tadi masuk pada bergotong royong ya Bapak ya. Nah, lanjut kreatif dan bernalar kritis, dan juga terakhir mandiri. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Mungkin yang semula yang kita tahu stimulus respon itu, saya ambil satu contoh misalnya. Semua orang melihat yang sama, tapi di sini kita mengharapkan pendekatan teori kontrol, yaitu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini bisa juga diterapkan pada murid-murid kita. Kita jangan memandang kalau murid kita itu sama, tapi murid kita yang ada di kelas itu memiliki karakternya masing-masing. Yang kedua yaitu disiplin positif, di mana disiplin positif ini adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini pembiasaan hal yang baik itu kita mulai yang dari sederhana, boleh Bapak Ibu. Misalnya kita melakukan kegiatan 3S atau 5S. Nah, setiap pagi kita menyambut murid-murid kita. Nah, murid itu mengucapkan salam, bersalaman dengan guru. Itu merupakan hal yang sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Itu salah satu contoh sikap dari disiplin positif dari murid-murid kita yang dimana akan terpengaruhi untuk kedepannya. Mereka itu bisa mandiri, kritis, dan juga bertanggung jawab. Mungkin sebelum berpikir Bapak Ibu ya, disiplin itu awal mulanya dari kata apa? Nah, di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sama halnya belajar. Belajar seperti tepat waktu, itu termasuk juga. Saya lanjut pada materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, di mana kita itu ada rasa ingin mendapatkan. Pastinya kita akan melakukan suatu hal agar mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka dari itu kebutuhan dasar manusia itu bisa dikatakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya ingin tahu secara umum lah, dari pribadi Bapak Ibu saja. Bapak atau Ibu punya keinginan atau punya kebutuhan apa? Misalnya di sekolah atau di rumah. Boleh disebutkan, mungkin ada yang mau berpendapat? Kebutuhan? Ya, Bapak? Ingin mendapatkan siswa yang berakhlak. Ingin mendapatkan siswa yang berakhlak baik. Oke, lagi? Ada kebutuhan apa lagi? Ingin mendapatkan siswa yang patuh kepada undang-undang yang berlaku di sekolah. Siap, oke. Nah, itu terhadap murid. Mungkin secara pribadi Bapak mungkin ada kebutuhan apa yang Bapak inginkan? Makan. Makan, oke. Kita butuh makan. Agar apa Bapak kalau kita butuh makan? Agar tetap hidup. Oke. Nah, ini mengarah nanti pada kebutuhan dasar kita, yaitu bertahan hidup. Nah, kita kalau ingin bertahan hidup pastinya harus makan, tentu. Mungkin ada lagi kebutuhan dasar yang menurut Bapak Ibu itu butuh. Saya butuh ini. Saya tidur, Bu. Oke, apa? Butuh tidur. Butuh tidur atau istirahat. Ya. Oke, kebutuhan dasar juga. Lagi Bapak Ibu mungkin Pakaian. pakaian, ya. Tempat tinggal. Tempat tinggal, ya. Itu merupakan salah satu kebutuhan dasar dari manusia. Nah, ini dia. Bertahan hidup, ya. Kebutuhan
Bapak Ibu tadi, makan Bu, oke, memiliki pakaian, tempat tinggal. Nah itu termasuk kebutuhan dasar manusia pada bertahan hidup, itu Bapak Ibu. Kesehatan itu juga, karena ada keinginan, saya ingin bertahan hidup, ya harus makan, menjaga kesehatan, punya pakaian, punya tempat tinggal. Itu bonus ya, kalau punya mobil bonus gitu. Nah lanjut, kasih sayang dan rasa diterima. Nah pastinya kita butuh ada rasa kasih sayang. Pastinya ya Bapak Ibu ya. Ada nggak di sini Bapak Ibu yang tidak mau ada rasa kasih sayang? Mau banget, saya mau di saya. Mau tidak mendapatkan rasa kasih sayang? Oh enggak. Oh enggak ya. Berarti semuanya mau ada rasa kasih sayang. Ya, rasa kasih sayang pertama dari keluarga, suami, anak, saudara, orang tua, dan keluarga besar. Nah, dan juga ada rasa diterima. Kita berada di tengah-tengah komunitas, kita ingin diakui, diterima. Kehadiran kita, keberadaan kita. Sosialnya. Ya, nah itu kita butuh seperti itu. Kalau tidak butuh, misalnya kita berada di tengah-tengah komunitas, terus kita seolah-olah cuek, orang lain menganggap kita ada atau tidak ada masalah. Itu perlu dipertanyakan Bapak Ibu. Karena kita butuh diakui, butuh diterima. Terus kebebasan. Nah, ini juga kebutuhan dari manusia, kebutuhan dasar manusia. Kebebasan, bebas berkreasi, bebas berpendapat. Nah, misalnya Bapak Ibu berangkat dari rumah ke sekolah, misalnya enaknya berangkat sepeda motor sendiri, atau enaknya naik angkutan. Nah itu kebebasan dari rumah menuju ke sekolah. Berkreasi juga sama, kebebasan untuk kita menularkan kreativitas yang kita miliki. Ini juga berlaku untuk murid kita Bapak Ibu ya. Nah jadi murid kita itu ketika di pembelajaran kita boleh dibebaskan murid itu berpendapat. Nah ketika kita menunjuk misalnya satu orang untuk menjawab pertanyaan, kita kasih kesempatan ke murid yang lain untuk mengemukakan pendapatnya. Nah di situ ada kebebasan berpikir, entah dari si A murid kita atau si B itu ada perbedaan pendapat atau perbedaan pemikiran. Nah itu termasuk dari kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Lalu lanjut kesenangan. Nah ini saya yakin Bapak Ibu di sini mau, kalau urusan kesenangan pasti mau. Itu kebutuhan dasar. Mana ada ya kita maunya yang buat-buat, pasti tidak ya Bapak Ibu ya. Kita cari yang kesenangan. Nah misalnya pada murid, kesenangannya apa? Main, ya. Lagi apa Bapak Ibu? Kesenangan murid selain main? Berbicara sambil adu guyonan. Oke, bercanda, ya. Bermain, bercanda itu termasuk dari kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Terakhir penguasaan. Nah ini mungkin ada Bapak Ibu di sini yang mau memberikan contoh kebutuhan dasar manusia pada penguasaan ini seperti apa? Itu. Mungkin ada yang mau memberikan contoh? Ada? Penguasaan dalam dalam memahami materi. Penguasaan dalam memahami materi. Oke, itu dalam konsep di materi pembelajaran ya Bapak. Nah di sini penguasaan itu juga berlaku seperti ini. Kalau di dalam kelas guru ketika menyampaikan tugas atau pertanyaan, terus ada murid yang maju menyampaikan pendapatnya atau jawabannya, terus kita memberikan apresiasi seperti bentuk aplaus. Nah itu merupakan bentuk rasa penguasaan pada murid karena merasa dirinya itu diakui oleh guru, seperti itu. Oh ya. Jadi dari kebutuhan dasar manusia ini ada sangkut pautnya dengan murid. Kita ketika berhadapan dengan murid, kita jangan melupakan 5 kebutuhan dasar murid ini atau manusia ini. Nah, misalnya terlambat, ada siswa terlambat, kita jangan salahkan. Oh murid ini, kamu salah, kamu terlambat.
memenuhi, misalnya bertahan hidup. Bu, saya jam istirahatnya kurang, Bu, saya tidur hanya 2 jam. Nah, itu juga mempengaruhi. Jadi apa yang dilakukan murid itu tidak serta-merta kesalahan dari dirinya sendiri, tapi adakah kebutuhan dasar manusia dari murid tersebut yang belum terpenuhi. Seperti itu Bapak Ibu. Atau butuh kasih sayang, misalnya orang tuanya sibuk ya bekerja dari pagi pulang sore, terus orang tuanya satunya berangkat malam pulang pagi. Nah di situ anak-anak merasa kurang kasih sayang. Berarti salah satu dari kebutuhan dasar manusianya ada yang tidak terpenuhi. Lanjut pada motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Diana Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang termasuk pada hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya ada anak yang bertengkar, kita refleks karena kaget ada kegaduhan di kelas, kita refleks panggil, langsung disuruh lari lapangan 20 kali misalnya. Nah itu termasuk pada hukuman. Nah, terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba kita dadakan panggil dia tanpa dia tahu ada apa kok saya dipanggil. Tanpa dia memikirkan saya dipanggil kenapa. Terus saya ini mau diapakan. Nah tiba-tiba bapak ibu guru menyuruh murid itu tiba-tiba suruh membersihkan satu halaman sekolah. Nah itu termasuk ada hukuman. Terus bersifat satu arah. Kita dominan tanpa mendengarkan dari pihak murid atau pihak yang melakukan kesalahan. Yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Nah ini misalnya kita tidak memukul mereka, tetapi kita mempermalukan mereka di depan umum. Nah ini termasuk hukuman karena hal tersebut masuk pada hukuman psikis. Memang secara fisik, secara badan dia tidak tersakiti, tapi perasaannya tersakiti, dan itu bahkan lebih parah dari fisik Bapak Ibu. Konsekuensi, nah yang termasuk konsekuensi ini adalah yang terencana atau disepakati sesuai peraturan. Misalnya dari guru dan murid sudah tahu ada peraturan kelas misalnya, atau peraturan sekolah, atau keyakinan sekolah sudah tahu kalau melanggar poin pertama konsekuensinya ini. Nah, itu berarti termasuk ada konsekuensi. Terus yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, tetap karena memang melakukan kesalahan, pastinya masih ada rasa tidak nyaman pada murid. Ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita selalu memantau. Si A karena sering telat, terus tiap hari kayaknya kita terpaku memantau si A ini terus-terusan. Oh besok oke, kita lihat. Oh terlambat lagi besoknya oke, lihat. Ternyata telat lagi. Nah itu termasuk pada memonitor murid. Yang terakhir yaitu restitusi. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan di sini kita memberikan kesempatan pada murid, meskipun murid melakukan kesalahan, kita itu memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyadarinya terlebih dahulu, menyadari kesalahannya, lalu membuat murid itu bagaimana cara memperbaiki kesalahannya sendiri. Seperti itu. Yang terakhir, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita mengajak duduk bersama dengan murid yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan. Setelah kita menanyakan apa yang dilakukan, menanyakan bagaimana cara memperbaikinya, nah ini solusinya kita cari bersama. Murid itu diminta untuk memperbaiki kesalahannya. Ini bagaimana kamu untuk memperbaikinya? Nah, mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Kelima, posisi kontrol guru. Nah, ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum di sini, posisi kontrol ini sebenarnya kita bisa menyetel diri kita sendiri Bapak Ibu. Kita
menjadi guru yang seperti apa? Penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Apa menjadi teman? Atau pemantau? Atau manajer? Dimana kalau penghukum di sini, kita itu jika menemukan murid yang melakukan kesalahan, tiba-tiba kita manggil langsung, terus memberikan hukuman tanpa mendengarkan alasan mereka. Dan ini termasuk posisi kontrol guru yang kurang saya minati. Bukan kurang, tapi saya tidak mau menjadi guru yang ada di posisi penghukum tersebut. Kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah di sini, ketika guru bertemu dengan siswa yang melakukan kesalahan, misalnya terlambat, nah seolah-olah guru ini melimpahkan kepada murid untuk menyadari kesalahannya. Namun, murid tersebut terus-terusan berpikir, oh ya saya bersalah. Seperti halnya kayak guru itu secara tak langsung mengatakan kamu itu bersalah, tapi di sini muridnya menyadari. Yang ketiga, posisi kontrol guru menjadi teman. Nah, ada juga kita menyebutkan diri sebagai teman mereka. Mungkin ada teman-teman guru di sini, saya kadang menyatakan diri saya menjadi teman. Boleh Bapak Ibu, tapi dilihat kondisinya dulu. Mungkin ketika kita dalam proses belajar mengajar ya, mungkin kita tidak bisa masuk ke dunianya, kita berusaha ingin masuk agar materi kita itu bisa tercapai pada murid tersebut, kita boleh menjadi teman. Tapi kalau ketika murid tersebut melakukan kesalahan, nah ini 50-50 Bapak Ibu. Boleh menjadi teman, boleh tidak. Tergantung dari permasalahannya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena gini, ketika kita memanggil siswa yang melakukan kesalahan, misalnya saya ambil satu contoh saja yang sama dengan contoh yang lain, yaitu terlambat. Cara bicara kita itu seperti ini. Kok kamu bisa terlambat sih? Nah itu seolah murid itu menjawab kita seperti berhadapan dengan temannya. Gitu. Terus yang keempat yaitu pemantau. Nah pemantau ini bisa dikatakan baik juga Bapak Ibu. Nah ini juga bisa diterapkan oleh Bapak Ibu. Misalnya mau mungkin saya nanti bisa menjadi guru, menggunakan posisi kontrol guru yaitu pemantau. Boleh. Di sini bedanya di pemantau, ketika menemukan siswa yang terlambat, ya, kita memanggil siswa tersebut, menanyakan bagaimana bisa terlambat. Nah di situ diingatkan di akhir nanti itu mengingatkan kamu harus masuk ini di sini jam 7, berarti kamu harus sampai sebelum jam 7. Nah itu perkataan-perkataan seperti itu merupakan salah satu contoh dari posisi kontrol pemantau. Nah yang terakhir yaitu posisi kontrol guru manajer. Ini bisa dibilang posisi kontrol guru yang sempurna menurut saya, yang baik kita laksanakan, yang baik kita terapkan. Di mana di manajer ini kita tidak serta-merta menyalahkan murid, tetapi menanyakan kenapa bisa terlambat, terus bagaimana cara memperbaiki kesalahan dia. Nah di situ di manajer ini boleh diterapkan. Nah lebih jelasnya lagi, nah ini Bapak Ibu contoh dari perkataan, contoh dialog yang termasuk, oh saya berarti kemarin-kemarinnya termasuk kontrol pemantau, oh saya ternyata termasuk penghukum. Nah di sini identitas gagal atau perilaku kontrol negatif yaitu pada penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Seperti yang katakan saya tadi, saya tidak mau menjadi guru yang posisi kontrolnya di penghukum. Karena termasuk perilaku kontrol yang negatif. Nah perilaku kontrol positifnya ada yang teman. Nah seperti yang saya katakan tadi, 50-50 pada teman, boleh dilakukan, boleh tidak. Terus pemantau, dan yang terakhir itu kontrol diri yaitu manajer. Nah ini contoh perkataan
bisa, oh saya ingin jadi manajer. Berarti nanti ketika saya menemukan siswa atau murid yang bermasalah, berarti dialog ini yang harus saya tanyakan. Nah, misalnya seperti saya ambil guru berkata. Nah, pada penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan kamu suruh saya lari 20 kali di lapangan misalnya. Tapi ketika kita men-setel kita pada posisi control manager, perkataan kita yang harus kita katakan kepada murid yaitu apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut, nah itu ditanyakan secara halus pada murid. Kalau kamu meyakinkannya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, ditanyakan. Terus kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa? Gitu. Nah, jadi menanyakan. Ini perbedaannya sangat spesifik sekali, Bapak Ibu. Bahkan nanti ada dampaknya, Bapak Ibu ya. Nah, ini pada dampak pada murid. Ketika kita menjadi guru penghukum, dampak pada murid itu, murid akan mengulangi kesalahan berulang kali, bahkan lebih agresif. Ketika kita mendapatkan murid yang misalnya sering usir pada temannya, terus kita hukum di tengah lapangan sambil hormat, pasti besoknya akan mengulanginya lagi. Nah, saya yakin itu. Tapi ketika kita membuat diri kita menjadi guru di posisi control manager, dampak pada murid itu mereka akan mengevaluasi dirinya, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Ini perbedaannya. Tinggal Bapak Ibu pilih mau jadi guru penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Itu. Dari beberapa contoh dialog ini yang menggambarkan dari masing-masing posisi kontrol, saya mau bertanya pada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, Bapak Ibu ingin menjadi guru yang seperti apa dari 5 ini? Manajer, oke. Lagi? Mungkin ada yang beda? Pemantau lah, ya. Dua-duanya. Atau ada yang mau jadi penghukum? Saya mau jadi teman saja. Oke, mau menjadi teman. Iya. Mungkin di kelas rendah jadi teman itu masuk ya Bapak ya. Nah, ini sambil diingat-ingat ya Bapak Ibu ya, apa yang harus cara kita menyampaikan. Jangan suka bertanya ini, kalau kamu tidak melakukannya saya akan ini. Itu masuk penghukum. Jadi kita berkata itu harus hati-hati. Ternyata apa yang kita katakan kepada murid yang melakukan kesalahan itu masuk per kategori ini, posisi kontrol. Jadi tidak sembarang kita berkata kepada murid. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait posisi kontrol? Enggak ada. Enggak ada. Alhamdulillah. Nah, karena tidak ada yang mau ditanyakan, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah paham perbedaan dari posisi kontrol, dari penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Di sini saya punya kasus Bapak Ibu. Gimana itu? Hanya satu kasus saja ini. Iya, gimana? Iya. Nah, coba ya kita perhatikan bersama-sama kasusnya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Nah, di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah.
sekolah. Kamu salah. Kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Itu perkataan dari Pak Lukman. Nah, Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengurangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang cepat sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, ini kasus ini saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu. Namun sebelum menanyakan, saya berikan waktu mungkin untuk memahami kasus ini. Saya Bu. Kenapa? Mau menjawab. Pertanyaannya belum, Bapak. Saya konsentrasi ke teksnya Bu. Oke, iya. Mungkin suruh memilih di antara apa kasus-kasus yang barusan itu. Iya bagus, tapi ditunggu dulu, tahan dulu, biar yang lain itu memahami dulu kasusnya, Pak ya. Oke, biar sama-sama nanti. Ya, sudah ya. Ya, dalam kasus ini sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Mungkin ada yang bisa menjawab. Saya Bu. Oke, Pak sini. Kalau Oke, Pak sini bisa maju ke depan, Bapak. Wah, Iya. Bisa dijawab, Pak. Pertanyaannya dalam kasus ini, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Iya. Menurut saya yang di sini Bu, kalau kasus di manajer. Kenapa? Karena kalau di manajer itu mengarahkan, karena dia tanggung jawab, mengarahkan kepada siswa supaya supaya bisa kontrol untuk berangkat ke sekolah lagi agar sepatunya sesuai dengan peraturan di sekolah. Mungkin hanya itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin ada jawaban berbeda dari Bapak Ibu. Ya. Oke, boleh. Kembali ke Dalam kasus tersebut itu posisi Pak Lukman itu adalah sebagai penghukum. Indikatornya adalah ini. Karena apa? Sebagai penghukum karena dia tetap kekeh terhadap peraturan. Di sini ada indikatornya. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, dari kalimat ini saya mengambil kesimpulan bahwa Pak Lukman itu diposisikan sebagai penghukum karena berpatokan sama peraturan di sekolah. Siap, terima kasih Bu atas pendapatnya. Sama berarti. Oke, sama semua. Karena Ya, menyalahkan di situ menyalahkan tanpa mendengarkan alasan dari Sabrina. Nah, di sini Pak Lukman itu masuk pada posisi kontrol penghukum karena dia sudah guru tersebut sudah menyatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan. Padahal Sabrina itu sudah menyampaikan alasannya, tetapi Pak Lukman ini tidak menghiraukan alasan dari Sabrina. Terus selain ini ada lagi yang mengacu bahwa Pak Lukman ini adalah penghukum di akhir, yaitu dampak pada murid. Tadi waktu di tabel saya mempertegas dampak pada murid, ya kan Bapak Ibu? Dan di tabel sebelumnya, nah, ini kita lihat dampak pada muridnya. Nah, dia seharian tidak berani keliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, hukuman psikisnya kena Bapak Ibu pada Sabrina ini, sehingga Sabrina ini tidak mau keluar kelas, hanya berdiam diri di kelas karena malu sepatunya sudah
dalam tas gurunya, dia hanya tanpa alas kaki di dalam kelasnya, berdiam diri di dalam kelas. Nah, ini dampak pada murid. Jadi kita menjadi guru, kita harus pilih posisi kontrol mana yang baik, dampak yang misalnya dampak pada murid yang lebih positif, yang lebih baik lagi yang mana, itu kita pilih dan kita terapkan. Paham ya Bapak Ibu? Nah, saya berikan contoh ini biar lebih paham. Mungkin hanya materi tadi, pemantau ini mungkin agak bingung. Nah, setelah kita melihat kasus ya, mungkin akan menambah pengetahuan untuk Bapak Ibu. Ya, thank you. Bukan terakhir ya, masih ada. Ya, yang keenam, keyakinan kelas. Nah, di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai satu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini Bapak Ibu pernah tidak melakukan keyakinan kelas terhadap kelasnya masing-masing? Pernah, iya, sering. Berarti kita lakukan tiap tahun ajaran baru karena sudah siswa-siswa baru yang kita temui. Apakah ada guru kelas yang belum melakukan keyakinan kelas? Sudah lah. Oke, sudah semua. Berarti di materi keyakinan kelas ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Nah, mungkin ada, tapi malu untuk mengungkapkannya. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ini, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, seperti yang sudah disampaikan sama Bu Anis tadi. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, contohnya misalnya, kadang kita kan membuat keyakinan kelas itu minta pendapat dari murid-murid kita. Nah, biasanya menuliskan asal-asalan kan murid, pokoknya dia maunya kayak gini, kelas kita maunya kayak gini. Misalnya, tidak terlambat. Nah, ditulis oleh murid di papan. Nah, ketika tidak terlambat masuk ke dalam kelas itu disetujui, kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif, yaitu masuk kelas tepat waktu. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu jagalah kebersihan. menjaga kebersihan atau buanglah sampah pada tempatnya. Sehingga ada kata-kata tidak, jangan, itu kita ubah. Karena mindset anak itu kalau ada kata jangan, tidak, itu cenderung akan dilakukan. Jadi kita hindari kata-kata tidak sama jangan itu. Paham Bapak Adi? Oh, banget. Iya, terima kasih. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kita boleh meminta pendapat dari semua murid kita. Misalnya muridnya ada 25, mau berpendapat semua boleh. Tapi nanti kita pengelompokan. Misalnya ada yang sudah mirip-mirip, bisa ada yang menuliskan saling membantu, terus peduli antar teman, bergotong royong. Nah, itu kita jadikan satu saja. Misalnya ambil bergotong royong. Nah, saling peduli kan sudah termasuk gitu. Atau kayak menjaga, ada yang berpendapat buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, terus menjaga tempat duduk atau bangku tetap rapi. Nah, itu dikelompokkan menjadi, entah itu menjaga kebersihan atau apa. Agar apa Bapak Ibu? Agar ketika keyakinan kelas itu dibentuk dan ditulis menjadi poster, anak-anak itu tidak terlalu banyak untuk mengingat. Keyakinan kelas sampai 20, itu akan kesulitan siswa kita. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi sesuai dengan
sekolah kita masing-masing. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini diminta semuanya untuk aktif berpendapat, berkolaborasi, karena pada akhirnya keyakinan kelas itu untuk kita bersama. Itu. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, mungkin 1 bulan kita lihat bagaimana keyakinan kelas kita, apakah ada yang kurang. Biasanya terkadang ketika kita sudah berjalan waktu, ada hal-hal yang kurang kita inginkan. Misalnya anak-anak tiba-tiba menemukan, kok sekarang teman-teman seperti ini ya, mungkin bisa ditambahkan keyakinan kelasnya. Bu, saya menemukan ada muridnya seperti ini, Bu. Mungkin nanti di keyakinan kelas bisa kita tambahkan, Bu. Nah, itu boleh. Boleh untuk ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh dari peraturan dan juga keyakinan kelas. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, mungkin ada murid yang berpendapat seperti itu. Terkadang kan kita memiliki murid yang mondok dan buku paketnya ada di mejanya masing-masing. Nah, di situ mungkin ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini termasuk pada keyakinan kelas bertanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain. Nah, di sini ada yang hampir sama, dilarang mengganggu orang lain, sama dilarang melakukan kekerasan. Jadi kita harus meringkasnya menjadi satu, yaitu menghormati orang lain. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu ya, materi terakhir, segitiga restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini sangat dibutuhkan oleh kita Bapak Ibu. Karena ketika kita menemukan siswa yang melakukan kesalahan, ya, biasanya ada guru yang langsung memanggil murid tersebut, ya, terus tanpa menanyakan dia kenapa, tanpa menanyakan apa yang dia perbuat, tanpa menanyakan apa yang akan dia mencari solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, itu biasanya sering dilakukan oleh guru-guru yang masih kurang memahami posisinya. Nah, di sini makanya ada segitiga restitusi yang dampak pada murid itu melakukan kesalahan, tapi dia bisa memperbaiki dirinya sendiri tanpa ada dampak negatif pada murid tersebut. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, ketika ada murid melakukan kesalahan, langkah pertama kita yaitu harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ketika kita memanggil murid kita, ya, kita tanyakan, nah, kemarin kamu melakukan kesalahan tidak? Mereka pasti memang ada yang ya tidak, Bu. Yakin kamu tidak melakukan kesalahan. Kita pancing sampai dia mengakuinya sendiri. Kalau masih mengelak, terus yang kemarin itu sepertinya ada yang buka gerbang di jam 7:15. Nah, di situ lambat laun mereka menyadari, oh iya Bu, saya terlambat sekolah. Nah, letak menstabilkan identitas ini di mana, Bu? Ketika kita mengatakan seperti ini Bapak Ibu pada murid, ya, tidak apa-apa. Kamu itu memang murid yang baik, murid yang disiplin, tidak pernah terlambat. Hanya baru kemarin yang terlambat. Ibu yakin manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu pasti ada kesalahan, pernah melakukan kesalahannya. Nah, itu
Tapi kalau bapak ibu langsung tiba-tiba manggil murid tersebut karena terlambat, kamu ini sudah terlambat, panjang kan? Nah, muridnya pasti akan langsung stres, ketakutan, gugup. Nah, pasti seperti itu. Dan dia tidak akan menyadari kesalahannya dan tidak akan bisa berpikir ke depannya saya harus apa. Mereka kaget duluan. Tapi ketika kita melakukan menstabilkan identitasnya, dia itu merasa tenang dan berpikir jernih. Ketika kita sudah sampai di titik itu, murid itu sudah tenang, sudah menyadari kesalahannya, baru kita menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinannya seperti ini Bapak Ibu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu sudah melanggar keyakinan sekolah? Iya Bu, saya tahu. Nah, dari itu sudah memberikan keyakinan kepada murid kita kalau apa yang dilakukan itu sudah melanggar keyakinan sekolah. Lanjut yang terakhir yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, setelah mereka tenang terus menyadari kesalahannya, kita secara berkolaboratif dengan murid untuk mencari solusinya sendiri untuk murid dulu, baru bersama. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika dia sudah tahu, kita tanyakan, kamu mau untuk memperbaiki kesalahanmu? Apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, itu berupa pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan mendorong murid untuk berpikir, oh iya Bu, saya salah, saya minta maaf. Nah, solusi ke depannya bagaimana? Itu pasti murid akan menjawab sendiri. Bagaimana kamu yang memperbaikinya? Iya Bu. Apa yang mau kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Oh, saya akan datang tepat waktu Bu. Dengan cara apa? Saya akan tidur tidak terlalu malam. Saya akan membunyikan alarm atau memasang alarm. Dan saya mau meminta tolong pada orang rumah atau saudara atau ibu untuk membangunkan saya jika jam sekian tidak bangun. Nah, itu sudah ada upaya mencari solusi pada murid. Dia mencari sendiri solusinya karena dia sudah tenang berpikir, dia sudah tahu kesalahannya, sudah tahu kalau melanggar keyakinan kelas, maka dia harus bertanggung jawab dan tidak mengulanginya lagi. Itu. Seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu. Nah, anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi. Kembali kepada kebutuhan dasar. Nah, materi ini saling berkaitan Bapak Ibu. Kalau ada kesalahan atau permasalahannya, ada keyakinan kelas atau sekolah yang dilanggar oleh murid kita, pasti ada kebutuhan dasar manusianya yang belum terpenuhi. Tidak lepas dari itu. Nah, bagian dasar dari segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kalau kita langsung menyalahkan murid, dia akan down. Tapi kita kalau berusaha menetralkan dulu, menstabilkan dulu pemikirannya, insya Allah dia akan lebih berpikir jernih bagaimana ke depannya saya harus bagaimana. Validasi tindakan yang salah, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan anak berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk itu pasti memiliki tujuan tertentu. Pasti kan Bapak Ibu? Kenapa dia terlambat? Kenapa dia mencontek? Kenapa dia berkelahi? Kenapa dia lama di kelas? Itu ada maksudnya tertentu. Nah, ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Tidak akan ada perubahan. Tapi yang diperlukan adalah kita memahami dulu alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Ketika anak merasa dipahami, dia akan
kepada kita apa yang terjadi sebenarnya. Nah, ini menanyakan keyakinan kelas. Nah, sepertinya kalau kegiatan kita yang pertama dan kedua itu sukses, baru kita lanjut pada menanyakan keyakinan ini yang dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia dipercaya, seperti kayak terlambat, apakah itu melanggar keyakinan sekolah. Nah, pasti dia bukan. Oh iya, kalau dia keyakinan kelas atau peraturan sekolah itu ada sudah tertulis masuk tepat waktu. Karena saya tidak masuk tepat waktu, berarti itu sudah termasuk kesalahan saya. Nah, pentingnya menanyakan ke anak tentang kehidupan kedepannya yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Nah, untuk memperbaiki kesalahannya, apa yang kamu lakukan? Saya meminta maaf Bu, dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Kalau saya misalnya agar saya tidak terlambat lagi, saya akan malam akan tidur tepat waktu, membunyikan alarm, terus berpesan pada orang tua untuk dibangunkan. Nah, itu adalah proses pemikiran mereka, di mana apa yang kemudian hari akan mereka lakukan. Kedepannya apa yang akan dia lakukan agar tidak terlambat lagi. Nah, di sini kalau tadinya posisi kontrol, saya memberikan satu kasus agar lebih paham dengan posisi kontrol tersebut. Nah, di sini agar Bapak Ibu lebih paham dari segitiga restitusi, saya memberikan contoh dialog. Mungkin bisa Bapak Ibu terapkan nanti ketika menemukan murid yang terlambat, murid yang menjelek, murid yang berkelahi dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ambil contoh yang siswa membolos. Siswa membolos saat guru rapat. Seorang siswi yang bernama Melwa kemarin dilaporkan tidak mengikuti pelajaran dikarenakan membolos sekolah ketika Bapak Ibu guru sedang rapat. Nah, ini ada dialognya antara siswa dan guru. Nah, ketika guru itu memanggil siswa, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mendapat laporan bahwa kemarin kamu membolos saat Bapak Ibu guru sedang rapat. Apakah itu benar? Iya Bu. Lalu kalian pergi ke mana dan apa yang kamu lakukan? Saya pergi ke kafe Bu. Baru saat ini kita masuk pada proses menstabilkan identitas. Guru berusaha menstabilkan dari pemikiran atau karakter dari murid. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, coba kamu pikirkan, pergi ke kafe manfaatnya apa? Tidak ada. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar apa salah? Salah. Saya sudah melanggar aturan dan Bapak Ibu jadi cemas dan juga bisa ditangkap oleh Satpol PP kalau katakan membolos. Nah, ini proses menstabilkan. Jadi anak-anak itu tidak tegang, dia akan tenang, rileks, bisa berpikir lebih jernih lagi. Intinya ini kembali ke kontrol lagi ya Bu, seorang guru itu. Ada kaitannya juga. Oh iya. Kebutuhan dasar manusia juga ada. Ya, ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dari materi ini saling berkaitan. Tinggal kita gabungkan menjadi guru yang kita harapkan untuk murid. Ya. Ya. Nah, baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, ya guru, kenapa kamu bolos? Kemarin saya bosan di kelas, kemudian ada teman yang mengajak untuk membolos, maka dari itu kami membolos Bu. Ya, sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan membolos lagi? Saya sadar Bu, kami minta maaf, kami tidak akan membolos lagi. Nah, di situ guru sudah berusaha secara tidak langsung murid itu mengakui kalau tindakannya itu salah. Nah, langkah terakhir kita yaitu menanyakan keyakinan. Untuk kedepannya, bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan minta tugas ke guru mata pelajaran Bu. Nah, di sini murid berusaha. Dia berpikir untuk kedepannya untuk memperbaiki kesalahannya, tanpa kita memberikan konsekuensinya. Oh iya. Nah, di sini baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran yang bermakna
dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Keluarlah. Nah, di sini dampaknya juga positif kepada anak. Dan ya, saya yakin anak tidak akan mengulanginya lagi. Tapi kalau kita menjadi guru yang jadi guru penghukum, terus tidak menerapkan segitiga restitusi, pasti ada dampak yang lebih negatif. Kamu kemarin kemana? Kok bolos? Sudah tahu sejak pelajaran, sudah tahu gurunya masih rapat, kamu bolos ternyata ke kafe lagi. Kalau ditangkap sama itu gimana? Kamu, kita kata-katain macam-macam Bu. Nah, anak itu bahkan takut, stres, terus bahkan jadi-jadi, bahkan bisa menjadi, oh iya gitu. Oke, nanti kalau rapat saya bukan ke kafe lagi, bisa jadi ke luar negeri. Biasanya itu kalau kata-kata besar, bolosnya ke luar negeri. Kalau anak-anak yang sekolah elit, nyiram Bu, kalau di sini nyiram. nah ini bentuk dari dialognya. Saya harap Bapak Ibu ketika menemukan murid yang melakukan kesalahan, ada dialog seperti ini yang Bapak Ibu terapkan, agar kita menemukan jawaban yang benar dari murid dan tidak terjadi lagi tindakan-tindakan yang terulang. Seperti itu. Nah, apalagi di sekolah kita yang mayoritas mungkin kesalahan dari murid paling tidur di kelas, terlambat masuk, seperti itu. Alhamdulillah nyampe pada set terakhir, yaitu terima kasih. Nah, saya harap materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Amin, Ibu amin. guru. Apalagi jika ada Bapak guru yang setelah ini menerapkan di kelasnya masing-masing. Oh ya, kemarin mungkin ya, jangan Bapak Ibu saya sendiri, oh mungkin kayaknya saya tidak sengaja, kayak pernah saya jadi yang pembuat rasa bersalah misalnya, kayaknya saya tak sadar kemarin saya ada di posisi penghukum. Nah, karena sudah tahu bagaimana dialognya, bagaimana arahannya, nah kita ubah. Oh, saya harus menjadi guru manajer. Oh, saya harus menerapkan segitiga restitusi. Bagaimanapun dampaknya ini karena tertuju pada dampak yang positif pada murid. Seperti itu Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada informasi perkataan yang kurang tepat. Saya minta maaf. Terima kasih. Saya kembalikan pada pembawa acaranya lagi, Bu Anis. Ya, terima kasih Ibu Yani telah memaparkan materi yang luar biasa. Semoga kita bisa mendapatkan setelah keluar dari ruangan ini, kita ada gambaran baru, ada pengalaman baru tentang materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Yani. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni telah memberikan pemahaman kepada saya yang otomatis di situ menambah ilmu baru kepada saya tentang bagaimana cara mengatur di dalam kelas, bagaimana cara mengelola disiplin positif, motivasi perilaku siswa, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, itu menjadi ilmu baru bagi saya, dan semoga kedepannya saya juga bisa mengikuti seperti yang Ibu Yani harapkan. Dalam harapan di situ adalah posisi kontrol itu menambah keyakinan kepada siswa, terus segitiga restitusi itu bisa dilakukan di dalam kelas atau di sekolah kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas pemahamannya dan ilmu barunya kepada saya selaku guru di SD Kelapa 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di jenjang kelas 6, sebelumnya kalian masih kelas 5, sekarang jadi kelas 6, dan hari kedua kalian menginjak di kelas 6 ini. Maka dari itu ibu ingin kita melakukan kegiatan bersama-sama menyusut keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini seperti apa, Bu? Kayak semacam halnya kayak apa ya? Ada kayak kedisiplinan, peraturan-peraturan yang kita sepakati bersama. Nah, karena disepakati bersama, berarti di sini tidak ada yang dirugikan. Karena kita sepakat dengan apa yang kita buat. Nah, di sini ibu ingin dari kalian untuk menyumbangkan pendapatnya apa yang harus kita sepakati bersama, khususnya di kelas ini, khusus untuk kelas 6. Ibu tulis dulu ya. Di sini kalian boleh siapa saja yang punya pendapat. Oh Bu, saya ingin kelas kita ini seperti ini. Oh Bu, saya ingin kita seperti ini. Boleh. Siapa saja boleh maju ke depan yang punya pendapat. Dan pendapatnya apapun kalian silakan tulis dulu nanti. Setelah kalian menulis semuanya, baru kita setujui bersama-sama mana yang mau disetujui atau mana yang mau disepakati dan mana yang tidak. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang mau menjadi orang pertama yang mau menuliskan pendapatnya tentang keyakinan kelas? Ayo, siapa yang mau? Ya boleh tapi kamu ingin kelas kita itu seperti apa? Atau teman-teman kita itu seperti apa? Boleh saja. Tepat waktu ya. Terima kasih Ami ya. Nomor 2 mungkin siapa yang mau menuliskan nomor 2? Ada yang punya pendapat lain, misalnya Bu, saya ini seperti ini. Reva mau coba? Ayo. Ayo, siapa lagi? Ayo, jangan usah malu, kalian punya pendapat, silakan. Ayo, Reva mau? Ayo, silakan. Ya, boleh. Siapa saja boleh ya menuliskan ke depan. Tulisannya agak besar ya, Bapak ya. Yang lain boleh memikirkan, oh saya ingin suasana kelas yang seperti apa, oh saya ingin pokoknya gambaran-gambaran yang kalian inginkan. Biar apa? Sesuai dengan keinginan kalian, kalian belajarnya juga nyaman gitu. Ya, temannya menuliskan saling menyayangi, boleh. Ayo, mungkin yang lain ada lagi? Ya, Ika? Menolong. Menjaga lagi, mungkin ada lagi. Ayo. Jadi menurut Yang lain boleh ya sambil memikirkan, oh saya ingin keadaan kelas yang seperti apa. Saling membantu. Oke, ada yang lain lagi?
saling menghormati. Oh, oke, menghormati guru. Ya, silakan duduk, Mbak. Terima kasih untuk anak-anak di kelas 6 ini sudah menyampaikan pendapatnya untuk kesepakatan kita membuat keyakinan kelas. Nah, di sini Ibu bahas satu-satu terlebih dahulu. Mana yang akan kita setujui, mana yang tidak. Nah, yang pertama tepat waktu. Nah, setuju? Oke. Berarti masuk ke kelas harus tepat waktu. Saling menyayangi. Setuju. Oke. Menjaga tiket kelas. Mungkin setuju ya? Mungkin bahasanya kita ganti. Apa? Yes. Melaksanakan tugas ya. Melaksanakan Salam itu. tugas tiket ya. Oke, ini setuju kita. Saling membantu. Setuju. Mengerjakan tugas. Setuju. Oke, kita ganti. Ini mengerjakan tugas maksudnya di pembelajaran ya. Berarti apa ya? Oke, bisa mengikuti pembelajaran. Saling menolong. Menolong, membantu masuk ke sini ya. Sama. Terus tidak mengejek teman, saling menyayangi. Tidak mengejek ini masuk ke kata yang negatif menurut Ibu. Jadi positifnya Ibu adalah saling menyayangi. Menyayangi. Berarti ini masuk sudah di saling menyayangi. Oke. Peduli terhadap orang lain. Masuk. Masuk. Menjaga kebersihan kelas. Ya, oke. Dan terakhir, saling menghormati guru. Menghormati guru. Melihat. Oke, menghormati guru. Nah, ini yang kita sudah setujui ini. Kita setuju semua kan? Bang, sini setuju? Oke, sini setuju? Yang sini setuju? Sini setuju? Nah, dari hal yang kita tulis bersama, terus kita setujui bersama, maka kita buat ini menjadi sebuah keyakinan kelas yang harus kita ikuti. Kalau melanggar misalnya, pastinya ada konsekuensi yang sesuai dengan apa yang ditulis. Nah, ini adalah kesepakatan atau keyakinan kelas dari kelas 6 ya. Tepuk tangan semua. Siap melaksanakannya? Siap. Karena kita semua sudah setuju. Oke, karena keyakinan kelasnya sudah kita buat, nanti kita kerjasama membuat poster keyakinan kelas, kita tempel di kelas, biar kita selalu tiap harinya melihat. Oh, keyakinan kelas kita ini. Oh, seperti ini. Ya? Siap? Siap. Terima kasih Ibu Yeni atas pemahaman saya terhadap keyakinan kelas yang harus saya laksanakan.